Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Kita berjumpa lagi di tutorial pembuatan aplikasi ya atau pembuatan program sederhana di sini. Dan untuk video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan aplikasi database karyawan dengan dilengkapi dengan foto untuk versi 2 ya. Karena di beberapa video, saya beberapa waktu yang lalu sudah saya pernah buat aplikasi data pegawai menggunakan foto juga, tapi itu murni yang pakai sheet ya. Nah, sekarang kita coba membuat aplikasi data karyawan itu dengan foto juga, cuman di sini ada beberapa bagian yang saya tambahkan atau saya ubah. Baik, pertama di sini saya akan jelaskan dulu untuk aplikasi ini. Aplikasi ini berfungsi untuk mencatat data pegawai ya, yang terdiri dari 4 departemen. Di sini saya membuat aplikasi ini. Di situ ada 4 departemen yang saya masukkan. Jadi di sebelah kiri sini adalah hitungan atau bagian departemen yang saya masukkan. Pertama ada HRD, yang kedua ada kok lupa saya, SM ini ya, Sales and Marketing ya, ini ya, SM itu Sales and Marketing. Terus kalau ini dia Purchasing ya, yang ini Purchasing, dan yang ini adalah IT atau Information and Technology. Jadi ada 4 departemen yang saya buat. Pertama ada HRD, terus ada Sales and Marketing, lalu ada Purchasing sama IT untuk departemennya, karena ini hanya sebagai contoh saja untuk pembuatan aplikasinya. Di bagian bawah sini adalah keterangan untuk pegawai dengan jenis kelamin atau gender ya, yang terdiri dari ada laki-laki dan perempuan. Terus di samping atas ini adalah bagan atau tempat di mana kita bisa melihat detail dari atau keterangan dari karyawan atau pegawai yang nanti kita akan masukkan di bagian sini untuk ID-nya. Jadi nanti fungsinya itu untuk mencari data dari karyawan yang kita masukkan di sini ID-nya. Oke, di sini langsung saja saya demonstrasikan ya untuk bagaimana sih cara aplikasi ini bekerja dan fitur-fitur apa aja di dalamnya ya. Nah, pertama di sini kita akan tambahkan dulu data karyawan lewat sini ya. Jadi ini adalah tombol untuk menambahkan data karyawan. Seperti ini formnya. Kita masukkan ID pegawainya di sini, saya masukkan bebas saja. Nama di sini saya kasih Robert ya. Robert John gitu misalnya. Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir misalnya di Surabaya, tanggal lahir misalnya tanggal 1 Februari tahun 1990 gitu ya. Misalnya dia bekerja di Departemen IT atau Information and Technology. Jabatannya di sini misalnya ada jabatan 2 misalnya. Ini nanti bisa diganti ya. Terus dia mulai bekerja di perusahaan kita itu misalnya tanggal 2 bulan 7 tahun 2019. Lalu kita upload gambarnya di sini. Kita cari di sini gambarnya ya. Nah, ini foto pegawainya. Saya masukkan yang ini misalnya. Open, maka gambar akan masuk di bagian atas sini ya. Berikutnya kita simpan, kita klik tombol save. Oke, data pegawai simpan di situ. Maka dia masuk ke dalam tabel data pegawai di bagian samping kanan sini. Nah, setelah ini masuk, ya kita bisa mengeditnya dengan cara kita klik datanya, pilih update. Maka muncul seperti ini. Anda bisa mengubah beberapa bagian di sini ya. Misalnya dia lahirnya di Jakarta. Kita klik update. Oke, maka dia sudah berubah jadi Jakarta, seperti itu. Di bagian update pun kita juga bisa untuk menghapus ya. Nah, ini kita hapus.
Terus kita akan coba di bagian atas ini, kalau misalnya kita mau mengecek detail dari karyawan yang kita pilih, misalnya kita masukkan ID-nya di sini ya, kita ketik dulu sini ID-nya, dia ID-nya adalah 687451210. Oke, kita klik tombol ini. Nah, maka di sini langsung muncul otomatis karyawan yang kita cari. Nah, di sini ada ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, di sini detailnya bisa kita klik dengan cara mengklik tombol ini. Nah, ini dia memperlihatkan lagi di bagian dia bekerja di departemen apa, jabatannya, mulai bergabung, dan gambarnya di mana. Nah, ini kenapa kok saya buat detail juga, padahal kita juga bisa mengetahui di sini. Ini bisa kita kembangkan apabila tabel ini dia sangat panjang atau kolom sangat banyak gitu maksudnya. Jadi kalau kolomnya banyak, mungkin kita agak pusing melihatnya. Maka dari itu di sini saya buatkan juga untuk form detail supaya kita bisa melihat data seperti ini gitu. Nah, form ini dia satu jenis dengan form yang tadi kita pakai untuk menambahkan data. Nah, ini jadi sama. Oke, berikutnya setelah kita berhasil menambahkan data dan kita juga berhasil untuk memasukkan mencari data di sini, ya kita juga bisa untuk memprint. Nah, ini ada tombol print. Print ini berfungsi untuk mencetak profil ya. Jadi ini fungsinya mencetak profil dari karyawan yang kita masukkan di sini. Jadi kita klik tombol print, maka di sini akan muncul pertanyaan, kita pilih yes. Oke, kita simpan di sini namanya misalnya Robert tadi. Oke, sudah tersimpan. Terus kita coba buka. Nah, ini tadi namanya ya, Robert. Oke, nah ini adalah hasil cetak dari punya si Robert. Nah, di sini memang gambarnya agak sedikit miring ya, karena memang gambar ini nggak sesuai gitu. Jadi saya motongnya tuh kurang ke tengah gitu gambarnya. Baik, nah di situ untuk di bagian cetaknya. Nah, berikutnya di bagian bawah sini ya kita juga bisa mencari nama karyawan. Misalnya di sini kita mencari Sri. Oke, kita klik tombol cari ini. Nah, maka dia muncul seperti ini. Terus kita clear, dia memunculkan data yang lainnya. Di sini ada jumlah karyawan yang menunjukkan bahwa total ada 5 karyawan yang sudah kita masukkan. Terus di sini adalah keterangan dari masing-masing masing-masing ini ya, masing-masing departemen, jumlah karyawan per departemen yang kita masukkan. Di sini sudah masuk juga untuk laki-laki dan perempuan. Nah, berikutnya fitur selanjutnya di sini ada ID card. Jadi di sini kita bisa mencetak atau membuat ID card sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh misalnya di sini kita akan mencetak ID card dengan si Bagus Sadewo misalnya. Kita klik di sini, lalu kita masukkan ID pegawainya. Situ 36985 2147. Kita klik tombol find data dulu. Terus kita klik create ID card. Kita coba klik, terus di sini kita coba klik yes. Nah, maka di sini keterangannya ID card telah disimpan di drive C ID card ya. Klik OK. Kita tutup, kita akan coba cek di drive C-nya di nama ID card. Nah, ini tadi dia bagus ya, tadi kita cetak, kita buka. Oke, ini adalah ID card punya si Bagus ya, namanya Bagus Sadewo. ID pegawainya ini ya, dia di bagian purchasing dan jabatannya ini gitu. Nah, memang bentuknya seperti ini, cuma nanti di dalam desain yang akan saya jelaskan nanti, Anda bisa menambahkan beberapa bagian, misalnya alamat perusahaan diletakkan di bagian bawah sini tuh bisa juga gitu. Oke. Nah, lanjut di sini setelah kita berhasil mencetak ID card ya, di bagian bawah sini ada tombol print juga. Tombol ini berfungsi untuk mencetak tabel data pegawai ya. Misal di sini kita mau mencetak data pegawai semua, tinggal Anda klik tombol cari ini, terus klik tombol print, yes. Nah, maka di sini langsung tercetak. Kita kasih misalnya tabel pegawai namanya. Oke, kita coba cek ya. Nah, ini dia tabel pegawai. Nah, ini hasilnya.
ya, hasil dari cetakan tabel pegawai tadi. Oke, itu adalah contoh penggunaan atau fitur dari aplikasi sederhana yang saya buat, ya, yaitu aplikasi database karyawan dengan foto versi 2 dengan desain UI seperti ini. Di bawah ada tombol save dan seperti biasa tombol keluar. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk membuat aplikasi seperti yang saya tunjukkan sekarang, ya. Nah, seperti biasa, sebelum saya mulai untuk membahasnya, bagi yang suka dengan video ini silakan like, bagi yang tidak suka di dislike saja. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, silakan di share ke teman-temannya. Semoga video ini bisa membantu atau memberikan inspirasi buat Anda untuk membuat sistem pendataan karyawan yang lebih modern. Baik, di sini saya tutup dulu aplikasinya. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, ya, seperti biasa, bagi Anda yang menonton video ini, silakan nanti download template dan coding yang nanti akan saya pasang atau saya bagikan linknya di deskripsi video ini. Nah, nanti ketika Anda mendownload video atau mendownload template untuk video ini, Anda akan mendapatkan beberapa file. Di sini ada file template, ya, sama coding. Nah, coding di sini saya membuatnya atau saya masukkan ke dalam file notepad biar nggak berat gitu, ya. Oke, langkah pertama di sini untuk memulai kita mengaktifkan atau menggunakan aplikasinya, Anda pertama klik dibuka dulu di bagian file ini, ya, template-nya sini. Oke, nah nanti ketika Anda membuka template dari yang saya buat sini, maka tampilan awal langsung seperti ini, ya, sudah saya desainkan seperti ini. Yang pertama kali atau pertama akan kita kerjakan atau saya jelaskan di sini adalah di bagian sheet-nya. Nah, di sini akan saya jelaskan dulu untuk masing-masing sheet-nya. Pertama ada sheet dashboard. Sheet dashboard ini digunakan untuk tadi, ya, sebagai menu utama, tampilan utama dari sistem yang kita buat, gitu. Jadi disinilah semua navigasi, semua proses dilakukan. Nah, di sini kalau Anda mengarahkan ke tombol-tombol yang tadi saya jalankan, ini nggak akan mau. Kenapa? Karena memang makronya itu belum belum dimasukkan, gitu maksudnya. Nah, di sini akan saya ulangi lagi, ya, di sini. Ini saya ganti dulu namanya, template 1. Nah, jadi kalau Anda buka pertama kali nanti, ini pastikan ada enable content yang ada di sini. Ya, ini wajib diklik supaya nanti ketika kita memasukkan codingnya, maka makro bisa dijalankan. Klik enable content-nya. Oke, seperti itu. Nah, jadi sheet dashboard atau sheet pertama ini fungsinya untuk navigasi dan menu utama serta proses dari semua sistem atau semua tombol yang kita buat. Nah, berikutnya di sini ada sheet kedua, yaitu sheet employee atau sheet karyawan. Ini berfungsi untuk menampung data-data karyawan yang dimasukkan atau diinput lewat sheet dashboard tadi. Jadi disinilah data akan ditampung seperti itu. Nah, terus di sampingnya sini, ya, ada kolom atau ada sel yang tersendiri, yaitu kolom L. Ini berfungsi sebagai kriteria pencarian. Seperti biasa saya menggunakan mode advanced filter untuk pencariannya, ya. Berikutnya di samping kanan sini adalah tabel yang saya pakai untuk menampung hasil pencariannya. Jadi di sini tidak perlu lagi diganti-ganti kecuali Anda menambahkan atau menghapus kolom. Jelas nanti semua struktur coding yang sudah saya siapkan harus dirombak, diganti sesuai dengan kolom atau tabel yang Anda modifikasi. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada ID card, ya, sheet ID card. Nah, ini tadi saya bilang, jadi ID card ini berfungsi untuk dipakai mencetak data dari karyawan yang kita tentukan. Nah, di sini desainnya itu saya buat seperti ini, ya. Tadi saya bilang di bagian bawah sini bisa Anda tambahkan alamat perusahaan. Contoh misalnya, ya. Nah, kita tambahkan text box. Jadi di sini kita buat insert text box, ya. Seperti ini. Anda masukkan nih alamatnya apa? Misalnya saya masukkan PT
Excel dan VBA tutorial. Oke, nah kita buat seperti ini. Lalu Anda bisa memasukkan teksnya ini ke dalam sini ya. Nah, ini. Terus dibuat no fill, ini juga no outline. Nah, maka seperti ini hasilnya ya. Oke. Nah, atau bisa juga kalau misalnya nanti nggak berhasil ya, Anda ini hapus saja, ini diklik ya. Nah, yang di sini ini diklik, Anda klik sekali, terus klik lagi di dalam sini, Anda klik kanan, pilih edit text langsung. Nah, ini bisa Anda langsung ketik. Misalnya tadi saya bilang ada PT Excel dan tutorial. Oke, terus misalnya alamatnya di Jalan Gatot Subroto misalnya ya. Terus tinggal Anda tambahkan lagi apa misalnya di bawahnya, nomor telepon atau apa gitu, ketengahkan. Nah, seperti ini hasilnya itu. Nah, di sini ada beberapa bagian yang saya jelaskan dulu. Jadi kalau yang di bagian backgroundnya ini hanya sebagai background aplikasinya ya, atau background ID cardnya. Di sini yang penting Anda ketahui adalah di bagian shapes bentuk bulat ini. Nah, ini saya kasih nama gambar 2. Kenapa saya kasih nama gambar 2 shapes-nya? Karena nanti akan dihubungkan dengan coding supaya nanti shapes ini bisa menampilkan gambar sesuai dengan yang kita panggil di dalam tabel sini. Jadi dia akan memunculkan gambar di sini. Jadi shapes 2 atau gambar 2 ini akan difungsikan sebagai tempat memunculkan gambar. Berikutnya di sini ada lagi shapes, ya ini fungsinya untuk menampilkan nama yang dimasukkan di sini. Jadi di sini ada rumusnya ini, ya. Jadi ini shapes, tapi saya kasih rumus di sini, ngambil dari sini gitu. Jadi contohnya itu kayak gini. Nah, ini shapes, ya, buat seperti ini. Terus kita klik di formula bar, kasih sama dengan, lalu kita klik di bagian nama sini, enter. Nah, maka di sini sudah otomatis langsung terisi. Kita ketengahkan, lalu saya taruh di bagian sini, makanya dia letaknya di sini. Oke, itu cara membuatnya. Ini pun juga sama ya. Nah, ini sama, terus ini juga sama ya, terus ini juga sama. Nah, hasil dari pembuatan shapes ini semua itu saya gabungkan menjadi satu, saya grup, dan saya kasih nama card ID. Jadi kalau nanti Anda sampai mengubah atau Anda memodifikasi dari ID card ini dengan dengan penambahan-penambahan yang lain, maka Anda harus menggrupnya lagi menjadi satu, dan pastikan grup hasil ubahan Anda tadi harus dikasih nama lagi dengan nama card ID apabila namanya sudah berubah seperti itu. Jadi pastikan di sini dia card ID. Nah, yang di sini ya, tabel ini itu menggunakan rumus ya, rumusnya itu banyak. Jadi saya menggunakan rumus VLOOKUP saja sebenarnya ya. Ini VLOOKUP yang ngambil dari tabel bantu di sini. Ya, tabel bantu di tabel employee sini gitu untuk ID card-nya. Nanti ya bisa Anda cek masing-masing rumusnya. Dia berdasarkan ini ya, kode sini. Jadi ini tuh hilang, nggak ada gitu. Nanti kalau kita jalankan lewat sini tadi ya, lewat cetak ID card tadi, maka ID yang kita masukkan itu akan masuk ke sini dan akan memanggil atau menampilkan data dari ID yang kita masukkan seperti itu. Nah, ini gitu maksudnya. Nah, berikutnya ada sheet profil ya. Nah, ini sheet profil ini berfungsi untuk mencetak profil data pegawai. Jadi bedanya ID card tadi, kalau ini kan dia kartu ya, kartu ID pegawai. Kalau ini dia profil lengkap dari ID pegawai sampai dengan ada mulai bergabungnya tanggal berapa gitu. Nah, di sini tercetaknya. Ini pun juga sama, ada rumusnya. Nah, ini rumusnya saya ngambil dari dashboard atau dari sheet dashboard sini. Jadi dari sini ada ya, ini udah ya. Ada, ini juga ada, ini juga ada, ini juga ada. Nah, ngambilnya itu dari dashboard sini. Sebelah mana Anda bisa geser ke samping kiri ya. Nah, geser ke kiri, di sini ada lagi atau tabel yang saya buat. Nah, ini. Jadi informasi dari profil tadi itu saya ambil dari sini. Nah, ini. Makanya yang pertama tadi dia adalah dashboard
selnya Z14. 14 itu yang ini. Nah, ini dia. Jadi ketika di sini terisi, ya terisi otomatis. Misalnya nih, saya isi. Saya copy dari sini. Bagian dashboard. Oke, nah maka dia terisi. Ini pun juga sama rumusnya yang saya gunakan dengan di bagian ID card, ya. Cuman kalau yang ini itu saya pakai untuk profil, kalau yang di ID card ini saya pakai untuk pencetakan ID card. Nah, jadi ini ngelink ya, ngelink ke sel di bagian dashboard sini gitu. Baik. Nah, berikutnya di sini juga ada tabel ya di atas ini. Ini adalah bagian atau jumlah karyawan berdasarkan departemen yang saya buat. Jadi ada sales marketing, saya singkat SM, jumlahnya ada 1. Nah, ini rumusnya menggunakan countif ya, yang tabelnya itu atau sumbernya kita ngambil dari sini. Nanti Anda bisa cek sendiri di sini untuk rumus-rumusnya. Begitu juga dengan yang jumlah laki-laki dan perempuan. Di sini saya menggunakan rumus countif juga yang datanya saya ambil dari sini gitu. Nanti bisa Anda cek juga rumusnya ini ya. Oke, di bagian sheet sudah saya jelaskan ya untuk pembuatannya. Nah, berikutnya di sini kita akan masuk ke bagian pembuatan sistemnya atau mengaktifkan sistemnya gitu. Oke, sebelum saya lanjut ya, sediakan dulu ya kopi atau apa gitu ya, karena di sini agak lama mungkin ya, supaya nggak ngantuk gitu. Tapi sayangnya saya nggak bisa ngopi nih, jadi minum kopi itu malah muntah-muntah gitu. Merokok juga nggak bisa saya nih, entah kenapa gitu. Ngopi nggak bisa, ngerokok nggak bisa gitu. Ya alhamdulillah lah, mengurangi pengeluaran gitu. Baik, kita akan langsung mulai ya. Nah, pertama di sini ketika Anda masuk di bagian sini, langkah yang pertama kita lakukan adalah di sini nanti kita klik di bagian tab developer. Ya, jika Anda nggak punya tab developer, silakan mengklik file, lalu di bagian sini pilih option, terus di bagian sini pilih yang customize ribbon, lalu checklist di bagian developer ini. Checklist developernya ya. Nah, checklist kalau sudah klik Oke, maka di sini muncul developer gitu. Nah, setelah muncul developer, di sini Anda klik di bagian design mode. Nah, kenapa? Karena kita harus mengganti nama dari list box ini. Anda harus menggantinya dengan nama yang lain. Gimana cara menggantinya? Setelah diklik ya di sini, masuk developer, pilih properties atau klik kanan langsung, pilih properties. Nah, di sini di bagian name Anda ganti menjadi tabel pegawai. Untuk yang ini ya, yang list box ini. Terus di bagian kolom count itu isi 10, lalu di bagian kolom width-nya pertama isi 30. Seperti itu ya. Nah, itu aja yang dimasukkan ke dalam pengaturan list box di dalam sheet-nya sini. Kalau sudah ditutup ini, kembali lagi ke developer ya. Terus kita masuk dulu ke pengaktifan form input data pegawai dulu. Nah, jadi setelah ini dibuat selesai ya, kita masuk ke bagian input data pegawai. Oke, masuk developer terus Visual Basic. Nah, di sini nanti Anda akan menemukan seperti datanya ya. Nah, di sini buka bagian formnya, klik seperti ini ya. Nah, seperti ini juga. Jadi ada 2 form sama 2 modul. Pertama tadi kita aktifkan di bagian form karyawan. Jadi silakan diklik 2 kali form karyawannya. Seperti itu. Lalu di sini saya jelaskan dulu seperti biasa ya. Kalau misalnya di sini ini harusnya ada propertiesnya ya. Kalau nggak ada, Anda bisa klik di area sini. Nah, ini propertiesnya diklik. Muncul sudah. Oke, nah di sini langkah pertama ya. Kita akan mengganti dulu nama-nama objek yang sudah saya buatkan. Jadi seperti biasa ya. Harus disamakan dengan yang saya buat supaya nanti codingnya bisa berjalan dengan baik. Pertama di sini di bagian atas pastikan namanya adalah image 1 ya. Jadi kalau bukan image 1 silakan diganti jadi image 1. Yang kedua di sini adalah CMD upload. Ini tombolnya CMD upload. Terus ini adalah TXT ID pegawai. Ini adalah diganti nama menjadi TXT nama pegawai.
yang ini CMB jenis kelamin, yang ini TXT tempat lahir, yang ini TXT tanggal lahir, yang ini departemen ya, CMB departemen gitu, yang ini CMB jabatan, yang ini TXT TGL gabung gitu ya, ini tanggal gabung gitu maksudnya, TXT TGL gabung, terus yang ini TXT gambar. Oke, terus di bagian bawahnya ada 3 tombol. Pertama ya, itu ada tombol save, kita kasih nama CMD simpan. Terus di sampingnya ada CMD update, kita kasih nama CMD update sini. Ini ada CMD hapus gitu. Nah, jika sudah ya di bagian sini ya, untuk formnya, pertama di sini yang kita aktifkan adalah di bagian user form inisial. Nah, di sini sudah saya sediakan ya coding, Anda silakan buka di bagian modul form karyawan. Nah, ini. Jadi, setelah dibuka, Anda cari coding user form inisial, yaitu inisial itu di bagian paling bawah sini. Nah, ini. Copy seperti ini. Oke, terus masukkan ke dalam form dengan cara klik kanan formnya sini, pilih view code. Nah, di sini kita ketik dulu option explicit, enter, baru Anda paste atau Ctrl V. Nah, di sini fungsinya kalau kita jalankan ya seperti ini, maka di sini menghidupkan di bagian jenis kelamin, departemen, sama jabatan. Nah, untuk isinya ya, Anda bisa klik kanan lagi, sini pilih view code. Di sini bisa Anda ganti dengan jabatan-jabatan apa saja yang ada di perusahaan Anda atau di kantor Anda gitu. Terus departemen pun juga bisa ditambahkan. Cuman jika Anda menambahkan departemen, maka di sini harus bertambah juga. Artinya di sini harus Anda modif gitu. Jadi ini bisa dikecilin, dia dikecilin ke atas, kecilin ke atas, kecilin ke atas, terus dimasukkan lagi di bagian bawahnya gitu. Oke, intinya ini dia full bisa dimodif gitu maksudnya. Oke. Terus di sini ada untuk CMB laki-laki ini tadi ya. Nah, ini itu isinya. Berikutnya setelah selesai di bagian user form inisial, maka langkah berikutnya kita tambahkan lagi ya. Nah, di sini harus di bagian bawah option explicit kita masukkan ada dim Erwin G as string. Nah, ini kita pakai untuk deklarasi atau variabel untuk nanti menyimpan gambar. Karena seperti biasa ini sering saya gunakan apabila saya membuat sebuah sistem yang dia mengharuskan untuk menyimpan gambar seperti itu. Terus langkah berikutnya setelah ini aktif, kita akan mengaktifkan tombol tombol upload dulu nih ya, tombol upload gambar gitu. Oh ya, saya lupa ini. Di bagian image sini nanti pastikan di bagian picture size mode-nya itu dia angka 1 supaya nanti gambar yang muncul itu enggak terlalu besar. Jadi dia ngepasin dengan ukuran dari tools image-nya ini. Kita cari dulu di sini untuk upload gambarnya. Nah, ini dia. Private sub CMD upload. Kita copy sampai dengan end sub ya. Nah, kita masukkan di sini. Oke, Anda bisa klik 2 kali, paste di sini, terus ini hapus karena dia double. Ini juga dihapus. Oke, seperti ini. Nah, di sini perintahnya itu CMD upload ini atau upload gambar ini dia bisa berfungsi kalau nama pegawai kita isi, ya. Terus dia gambarnya nanti itu akan disimpan di drive C. Nah, ini. Di drive C dengan nama gambarnya adalah sesuai dengan nama pegawainya gitu. Kita simpan dengan bentuk JPG. Jadi kalau misalnya Anda mau mencoba, pastikan dulu bahwa Anda sudah membuat folder di drive C ini dengan nama foto pegawai. Nah, ini saya buat ya. Ini sudah saya masukkan foto pegawai. Ini sesuai dengan yang di sini tadi ya. Nah, ini C foto pegawai. Nah, bagaimana cara memasukkan ini? Ya, jadi
C-nya ini atau drive-nya ini bisa kita edit ya. Caranya gini, kalau misalnya Anda nanti menyimpannya itu di folder atau di drive lain, misalnya di drive G ini, terus saya buatkan folder baru, misalnya adalah kita kasih nama pegawai gitu. Nah, ini caranya dibuka, terus ini di copy. Nah, ini diklik sini, klik kanan, pilih copy, masukkan ke dalam coding yang tadi. Nah, ini paste sini. Nah, seperti ini. Kalau misalnya Anda ingin menyimpan datanya di drive G. Kenapa kok tidak dibuatkan tombol untuk mengatur foldernya ya? Karena sering sudah saya praktekkan itu, jadi Anda bisa mencari video-video saya yang membuat sebuah sistem dengan pengaturan folder untuk menyimpan gambar. Jadi bisa dimasukkan lewat situ, karena saya sudah sangat sering sekali menunjukkan gimana caranya seperti itu. Oke, di bagian CMD upload sudah, kita coba sekarang ya. Kita coba jalankan. Nah, di sini kalau kita klik upload dia nggak mau ya. Jadi kita ketik dulu di sini nama. Di sini kita kasih nama misalnya Johnson gitu. Klik upload. Oke, dia mau ya. Lalu kita masukkan di sini gambarnya. Sudah saya siapkan gambarnya di sini. Nah, ini misalnya gambarnya adalah ini ya. Open. Nah, dia masuk ke sini sudah gitu. Nah, di sini langsung terisi ya, di bagian file gambar dia akan tersimpan di C, foto pegawai dikasih nama Johnson gitu. Oke. Nah, berikutnya setelah ini selesai kita aktifkan di bagian tombol save. Kita cari di situ untuk coding tombol save-nya. Tombol save itu yang ini. Nah, ini CMD simpan. Ini kita copy sampai ensub. Oke. Nah, terus di sini kita klik 2 kali di bagian tombol save-nya ini. Terus kita paste di sini. Lalu di sini kita hapus untuk coding private sub-nya yang atas. Terus yang bawah pun juga kita hapus. Ensub-nya biar nggak double. Nah, kalau sudah, maka di sini untuk perintahnya sudah bisa digunakan. Kita akan coba tes ya. Nah, ini kita isi dulu ID-nya, saya ngawur misalnya. Namanya misalnya Mariam belakang gitu ya. Nah, perempuan misalnya, tempat lahir di Sukoharjo. Terus tanggal lahir misalnya tanggal 3/6/1990. Nah, di sini kita isi pilihnya misalnya purchasing jabatan 1, terus mulai bergabung tanggal 6 bulan 1 tahun 2020. Kita upload gambarnya di sini. Ini misalnya klik open. Terus kita klik save. Oke, nah di sini ada keterangan ya, call ambil pegawai. Nah, di sini berarti dia minta untuk menjalankan perintah ambil pegawai, tapi ini belum masuk. Ya, kita belum masukkan gitu. Nah, maka di sini kita buka coding ya. Kita buka coding yang di bagian modul 1. Nah, ini. Jadi buka coding modul 1. Terus di sini Anda copy, cari dulu coding untuk sub ambil pegawai. Jadi cari sub ambil pegawai, belum dapat. Mana ini? Oh, kayaknya di coding yang tadi ya. Nah, di sini ya. Nah, ini dia. Ini copy.
Ya, ini di copy, terus masukkan sekarang ke bawah dari coding yang sudah kita masukkan. Nah, taruh sini. Paste. Nah, ini fungsinya untuk memasukkan data dari form ke dalam list box yang ada di sheet. Kita coba jalankan lagi. Nah, di sini sudah berhasil ya. Data pegawai telah disimpan, klik OK. Kita coba tutup. Kita cek di sheet-nya. Nah, ini Mariam belakang sudah masuk ya. Dia sudah masuk ke sini. Nah, ini. Oke. Berikutnya di sini form tadi ini ada tombol update sama delete. Nah, bagaimana cara menjalankan tombol update dan delete? Ini harus diaktifkan dulu tombol di bagian sini, update sini. Nah, untuk mengaktifkan tombol ini, ya, di sini pertama kita harus mengaktifkan dulu perintah yang ada di list box ini. Nah, gimana cara mengaktifkannya? Cara mengaktifkannya adalah kita masuk ke developer, ya, kita pilih design mode, terus Anda klik 2 kali di list box ini. Nah, gitu. Maka di sini akan muncul atau masuk ke bagian sheet 1 ya, di bagian perintah private sub tabel pegawai klik. Nah, di sini ada nih coding untuk sheet 1. Nah, ini coding sheet 1. Kita buka. Cukup ini aja codingnya. Anda copy yang tengah ini ya. Ini copy. Oke. Terus dimasukkan ke dalam sini. Nah, di sini ada sheet 1.txt nomor.value sama dengan sheet 1.tabel pegawai.value. Kalau txt nomor ini tadi saya belum jelasin ya. Txt nomor itu yang ini. Nah, ini text box yang sudah saya buatkan, saya kasih nama txt nomor. Gimana memberikan namanya? Itu di sini. Masuk developer ya. Klik properties. Nah, ini txt nomor gitu. Oke, itu cara membuat nama untuk text box-nya nanti kalau misalnya belum dikasih nama. Nah, kalau sudah, untuk mencobanya di klik developer, matikan design mode-nya ya. Kita klik sekali. Nah, di sini maka akan terpilih ya nomor data yang kita klik. Nah, gitu. Nah, inilah dasar yang kita pakai untuk membuka form yang mau membuka form untuk proses update datanya gitu. Nah, setelah ini aktif ya, langkah berikutnya kita aktifkan di tombol update. Nah, di sini untuk tombol update itu dia ada di coding modul 1. Nah, yang ini. Kita cari di sini update. Nah, ini sub update kita copy sampai dengan end sub. Oke. Salah ya. End sub-nya yang ini ya. Nah, ini sub sampai dengan end sub sini, copy, terus kita masukkan ke dalam modul sorry teman-teman ya, masukkan ke dalam modul 1 sini, paste. Oke. Oh, kayaknya 2 ya. Kita coba. Oh, salah, bukan ini ya. Bukan ini teman-teman ya. Salah. Kembali lagi ke form karyawan tadi. Nah, ini dia ya. Mana ini? Oh, ini form karyawan ya, maaf. Coding modul 1 maksudnya. Nah, ini dia. Coding modul 1. Di coding modul 1 kita cari tombol atau coding untuk mengupdate. Sudah saya buatkan tadi, sebentar. Nah, ini dia ya. Nih. Anda copy ini dari sub edit data, ini di copy sampai dengan end sub. Nah, ini jadi ngambil dari coding modul 1, di copy lalu dimasukkan ke dalam sini. Sebelumnya kita ketik di situ option explicit.
Oke, paste. Nah ini. Oke, nah kalau sudah kita coba caranya, berarti kita klik dulu, terus kita klik update. Nah maka dia muncul seperti ini ya, muncul seperti ini. Tinggal kita aktifkan tombol update dan delete nya. Sekarang gimana cara mengaktifkan tombol update dan delete nya? Kita buka coding di bagian form karyawan ini ya, form karyawan. Nah ini di sini untuk tombol yang kita hidupkan berarti dia tombol update. Nah berarti yang ini kita copy sampai dengan ensub, baru masukkan ke dalam tombol update sini. Nah ini paste. Ini kita hapus, jangan sampai double. Oke, seperti itu. Nah lalu kita coba ya, kita coba untuk melakukan update dulu. Kita klik update. Oke, kita ganti di sini misalnya dia di bagian HRD. Kita klik terus pilih update. Oke, dia berubah jadi HRD ya. Nah, ini sudah berubah jadi HRD gitu. Sudah selesai untuk tombol update di bagian formnya. Berikutnya tombol delete. Nah, tombol delete yang ini tetap masuk ke coding form karyawan. Terus di codingnya kita kopikan yang delete ya. Nah ini hapus nih, private sub hapus sampai ensub, copy, masukkan ke dalam tombol delete, paste. Oke, ini kita buang ya. Nah kalau sudah, di sini kita coba untuk melakukan penghapusan data. Misalnya dari Mary ini kita hapus ya. Klik update. Setelah kita klik tombol update, kita klik tombol delete. Nah, di sini ada keterangan call update tabel. Nah, di sini untuk call update tabel dia belum ada, sama kayak tadi. Nah, di sini kita akan cari ya kodenya, itu kalau nggak salah dia di modul 1. Nah, ini dia ada sub update tabel. Nah, ini Anda copy ya, ini coding di modul 1, Anda copy sampai dengan ensub. Copy terus masuk ke modul 1, paste di sini. Oke. Klik OK aja ya. Nah, gitu. Kita coba lagi. Update. Kita klik tombol delete. Oke, sudah hilang datanya ya. Data sudah hilang, di bagian IT sudah nggak ada gitu. Oke, kita akan coba tambahkan di bagian IT biar ada data masuk di bagian IT gitu. Oke, ini belum masuk ya. Kita coba buka dari sini. Saya tambahkan lagi. Nama pegawai misalnya Rico Mono, laki-laki, tempat lahirnya di Bandung, tanggal lahir 6/5/1992, Departemen IT, jabatan 3, mulai bergabung misalnya tanggal 3 bulan 3 tahun 2000, file gambar kita upload dulu. Nih misalnya, klik save. Oke, sudah masuk ya di bagian IT. Nah, jadi di bagian IT ini dia ada shapes-nya ya. Nah, ini shapes-nya itu ngelink. Nah, ini ya, ini ngelink ke sini tadi ya. Nah, ini jumlah ini tadi gitu. Jadi Anda bisa cek di masing-masing nanti. Ada rumusnya juga di sini. Oke, itu tadi di bagian tombol delete untuk form data karyawan ya. Nah, itu sudah beres untuk data karyawan. Berikutnya di sini kita akan masuk ke bagian cetak dulu ya, atau ke bagian form ID card dulu. Nah, ini klik 2 kali form ID card-nya. Di sini seperti biasa kita kasih nama dulu. Di sini ada txt ID pegawai, ini ada txt nama pegawai, ini ada txt departemen, ini ada txt jabatan.
Jadi untuk pegawai nanti itu kita hanya memerlukan 4 itu. Jadi ada ID, nama, departemen, jabatan, itu aja. Terus di sini kita buat tombol ada CMD cari, lalu ada lagi CMD export, seperti itu. Nah, untuk langkah pembuatan codingnya atau memasukkan codingnya, kita buka di sini codingnya itu dia coding form ini modul 1 kebanyakan terbuka ini. Coding form ini ya, form ID card. Nah ini buka. Nah yang pertama di sini kita akan mengaktifkan dulu di bagian tombol carinya ya. Nah ini codingnya codingnya simple saja atau codingnya itu sedikit. Jadi langsung saja kita copy semua, nggak apa-apa. Dari option explicit, copy sampai dengan habis and sub. Nah ini kita taruh di dalam tombol atau di dalam form ini. ID card, klik kanan, pilih view code, Ctrl V atau paste. Oke, seperti ini. Nah, yang saya perlu saya jelaskan di sini adalah di bagian sini ya. Nah, di bagian ini. Jadi ini adalah coding untuk memunculkan gambar ya ke dalam shapes ya. Jadi ini adalah coding untuk memunculkan gambar ke dalam shapes, di mana shapes itu namanya adalah gambar 2. Nah, gambar 2 itu yang ini. Nah, ini gambar 2 ini ya. Makanya dia berhubungannya ke sini gitu. Jadi gambar 2 gitu. Terus yang penting lagi di sini dia di sini. Nah, ini. Jadi ID card yang nanti dibuat dia akan disimpan di drive C di dalam folder ID card. Oleh karena itu nanti kalau misalnya Anda tidak punya folder ini, maka nanti akan error gitu. Ya. Akan terjadi error kalau misalnya dia belum ada ini. Sebagai contoh misalnya nih ya. Nah, misalnya ini saya punya nih di C nih. ID card, saya ganti namanya misalnya. ID cardku. Nah, gitu. Ya, nanti kita akan coba ini kita akan coba, hasilnya akan ada ketidakcocokan gitu. Nah ini kita coba masukkan kodenya ini misalnya ya. Kodenya saya ngambil dari sini aja misalnya, punya si Rico ini yang terakhir. Terus kita coba jalankan, masukkan ke sini, klik find data, oke. Terus kita klik create ID card. Nah, gitu. Klik yes. Oh, sebentar, ini kok sama ya. Kita coba cek dulu. Ini txt jabatan. Oh, ini harusnya 6. Nah, ini harus diperbaiki ya. Kita coba tes lagi. Find data, nah seperti ini hasilnya. Klik create ID card, yes. Nah, maka di sini muncul keterangan seperti ini. Paths not found. Ini artinya folder yang dimaksud di sini ini nggak dapat gitu, nggak ada gitu. Nah, kita buatkan error di sini ya. Kita buatkan error di sini aja deh. On error, go to Excel VBA gitu. Di bawah kita tambahkan lagi exit sub Excel VBA titik 2. Kita ketik, kita buat pesan di sini, kita copy dari sini aja ini. Nah, ini. Di sini kita kasih keterangan harap buat folder di drive C dengan nama ID card. Nah, gitu. Oke. Baru di sini kita coba kita coba ubah folder yang tadi saya buat. Nah, ini saya ganti lagi.
Saya kembalikan. Terus kita cek ya. Nah, kita cek. Nah, ini kesimpan di sini dia ini. Ini kita hapus dulu ya. Oke, nah kita coba cek. Kita masukkan lagi. Kita copy dulu dari sini. Kita jalankan lagi. Find data, create. Yes. Nah, ini sudah keterangannya seperti ini. ID card telah tersimpan di C ID card. Nih, kita coba cek di C tadi ini ya. Rico. Nah, ini dia, Rico Mono. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, itu di bagian form ID card ya. Nah, berikutnya kita masuk sekarang ke tombol-tombol yang ada di dalam dashboard ini. Pertama tadi di bagian detail ini belum ya, belum aktif. Di sini juga belum ya, ini belum aktif juga. Nah, sekarang kita akan aktifkan dulu pencarian atau tombol di atas dulu sini ya, di area sini, yaitu di bagian sini. Sama clear juga. Nah, di sini ada pencarian ya. Ini pencarian untuk pertama gitu, pencarian untuk data pegawai yang munculkan gambar di sini. Di sini tuh ada ini ya, ada shapes-nya. Nah, ini saya kasih nama gambar shapes-nya. Jadi nanti kalau misalnya Anda bingung kok bisa muncul di sini, karena saya kasih shapes dengan nama gambar. Nah, untuk codingnya ya, untuk memunculkan itu nanti codingnya kita hubungkan dengan icon atau gambar ini. Oke, untuk codingnya di sini kita buat masuk ke coding modul 1 ya. Nah, ini di sini coding modul 1 itu, nah ini dia sub yang cari karyawan. Nah, ini kita copy sampai dengan end sub. Oke, ini terus kita masukkan ya ke dalam modul 1, taruh di bawah. Oke, nih terus di sini kita klik ya. Ini kalau misalnya Anda ini kan kita mau menghubungkan codingnya menggunakan icon ini. Jadi tekan tombol kontrol, tahan, Anda klik di area sini ya. Maka seperti klik lagi. Terus klik lagi di sini ya. Nah, gitu. Lepas kontrolnya, baru klik kanan, pilih assign makro, pilih yang cari karyawan. Klik OK. Jadi ini mengaksesnya dengan cara tekan kontrol, tahan ya kontrolnya, klik sekali, terus klik lagi di sini. Nah, gitu. Nah, kalau sudah kita coba ya, di sini kita masukkan untuk yang barusan ya, ini ya, si Rico. Kita masukkan di sini, paste. Kita klik ini, nah maka muncul hasil seperti ini ya. Nah, di sini tuh ada text box-nya. Tadi kalau saya nggak lupa sudah saya jelaskan ya. Nah, ini ya, namanya text box cari ini. Jadi Anda hidupkan design mode-nya, arahkan di sini, maka akan mendapatkan text box yang saya setting dia transparan. Jadi bisa Anda klik kanan, pilih properties, di situ saya kasih nama txt cari gitu. Oke, kita matikan lagi di sini. Dan ketika kita mengisi di bagian sini ya, maka kita bisa nanti melihat di bagian detail dan print ya. Nah, berikutnya kita masukkan di bagian detail dulu. Oke, di sini untuk detailnya itu kita ambil dari coding modul 1. Di sini untuk modul 1, nah ini sub detail, copy sampai dengan end sub. Nah, ini copy terus masukkan ke dalam sini. Nah, kalau sudah kita coba ya, langsung kita klik di sini. Oke, maka dia akan muncul data seperti ini untuk detailnya gitu. Nah, berikutnya print ya. Print ini untuk mencetak profilnya. Jadi waktu kita memasukkan ID terus kita klik tombol cari, otomatis di profil sini akan terisi. Nah, ini
ya, terisi dengan data yang sama yang ada di sini. Nah, ini gitu. Kita print. Nah, tombol printnya itu ada di modul 1. Nah, ini. Cetak profil. Nah, ini dia. Tinggal kita copy, masukkan ke dalam print atau modul 1 tadi. Kita taruh di bawah. Oke, seperti ini. Baru bisa kita klik. Nah, di sini muncul kayak gini ya. Klik yes. Ya, maka di sini kita kasih nama profil Rico. Oke, kita cek. Nah, ini profil Rico, kita buka. Hasil seperti ini, ya. Oke. Nah, berikutnya di sini setelah print selesai, detail selesai, sekarang clear. Nah, ini clear itu fungsinya untuk membersihkan ini gitu. Kita cari dia tetap di coding modul 1. Coding modul 1 yang mana ya? Nah, ini dia. Clear karyawan. Nah, ini. Sebentar. Oh ya, ini ya. Copy dari sub sampai end sub. Oke, terus kita taruh di bagian bawah sini. Paste. Jadi kalau kita klik ini, nah dia bersih gitu. Lanjut sekarang ke bagian sini ya. Nah, di sini ada juga text box. Anda masuk ke developer, design mode lagi, klik di sini. Nah, ini ada text box nih. Saya kasih nama txt cari 2. Klik kanan, properties, namanya txt cari 2. Oke, itu. Masuk developer, matikan lagi. Nah, di sini dia setelah kita masukkan data di sini, kita klik tombol ini ya, maka dia mencari. Oleh karena itu di sini kita copy lagi coding di bagian modul 1. Nah, modul 1 itu yang cari pegawai. Nah, ini. Sampai dengan end sub. Oke. Terus kita taruh di bawah. Nah, lalu kita hubungkan ini. Ya, ini kita hubungkan dengan cara tekan Ctrl, klik, terus klik lagi, klik kanan, pilih assign makro, cari pegawai. Nah, kita coba di sini misalnya nama ya, kita ketik Sri, cari. Oke, dapat sudah ya. Terus clear-nya belum aktif. Nah, ini belum aktif. Kita masukkan clear-nya. Tetap coding modul 1. Di sini yang tadi ada ya. Nah, ini ya. Sub reset tabel. Kita copy. Kita masukkan ke dalam modul 1, taruh bawah. Oke, nah kalau sudah tinggal diklik. Nah, ini muncul sudah. Oke. Ini di bagian di bagian sini ya. Ini juga otomatis nanti ya. Dia sudah saya hubungkan juga dengan di sini. Nah, ini jumlah karyawan 5. Ini ada rumusnya juga, itu bisa dicek masing-masing. Kalau sudah di bagian bawah ya sekarang ya, yang ini, bagian print ini, kita cari juga di bagian coding modul 1, dia cetak. Nah, ini dia, cetak tabel karyawan. Ini copy juga, masukkan ke dalam modul 1, taruh di bawah. Oke, nah jadi kalau kita klik ini ya, nah ini, terus kita klik tombol print, yes, maka dia akan mencetak tabelnya gitu, tabel karyawannya gitu. Nah, hasilnya nanti kayak gini, cetak tabel. Nah, ini karena sudah saya atur tadi di sini ya. Nah, di sini tuh sudah saya atur untuk cetaknya ada di sebelah sini gitu. Oke. Nah, terakhir ya, kita akan membuat perintah untuk menghidupkan tombol di area sini gitu. Nah, ini sudah aktif semua gitu ya. Print sudah, clear sudah, detail sudah. Print ini sudah gitu. Clear ini juga sudah, ini juga sudah. Update juga sudah gitu ya. Nah, sekarang tombol ini. Di sini dia modulnya ada di modul 2. Nah, ini tinggal Anda copy semua, copy,
Lalu di sini buka modul 2-nya, paste. Nah, ini. Baru di sini bisa aktif. Kita coba. Nah, itu. Sudah aktif. Nah. Oke, simpan dan keluar. Nah, seperti itu, teman-teman. Baik ya, teman-teman semua. Demikian untuk tutorial pembuatan database karyawan dengan foto versi 2. Semoga bermanfaat untuk Anda ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Semoga video ini bermanfaat sekali lagi. Dan sampai jumpa di tutorial aplikasi berikutnya.